Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu merawat kebinekaan Pancasila, maka sesungguhnya ini merupakan sebuah keniscayaan yang memang harus kita hadapi dalam dunia yang saat ini terjadi. Persoalan kebinekaan ini sesungguhnya bukan merupakan hal baru di dalam kalangan umat Islam. Di dalam Al-Quran sudah banyak ditulis sejarah terkait dengan bagaimana Allah memerintahkan Nabi dan Rasulnya untuk menjaga kaumnya masing-masing. Dan tentunya itu adalah sangat spesifik menunjuk kepada kaum mana yang akan dipimpin oleh Nabi dan Rasul tersebut. Kalau kita menengok kembali sejarah Nabi besar Ibrahim alaihissalam, beliau ditugaskan oleh Allah di masa kenabiannya, yaitu pada sebuah negeri yang namanya Babilonia, dan kaumnya namanya adalah kaum Kaldan, dan di daerah kota yang namanya Kan'an. Kalau kita melihat rujuk sekarang ini, maka daerah itu sesungguhnya lebih ke arah wilayah-wilayah Libanon. Artinya di sana juga satu suku khas yang memang menjadi garapan Nabi besar kita Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita menengok lagi, misalnya Nabi Daud alaihissalam. Dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberikan pemahaman-pemahaman ajaran ketauhidan, yaitu di kota Bethlehem, yang sesungguhnya ini juga merupakan suku tersendiri. Demikian juga Al-Quran mencatat Nabi Isa bin Maryam, Isa al-Masih alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa memberikan pemahaman ketauhidan, yaitu kepada Bani Israel, di mana ini juga merupakan suku yang berbeda. Sementara Nabi besar kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pemahaman ketauhidan kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh negeri, dan kepada seluruh suku bangsa. Di mana penegasan ini ada pada surat Al-Anbiya ayat 107, bahwa tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Dari tonggak sejarah inilah sesungguhnya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya di dalam surat Al-Jurat yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa Allah itu sudah, katakanlah, menggariskan kepada kita bahwa manusia sesungguhnya diciptakan dari kaum laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan harapan kita bisa saling mengenal, kita bisa saling toleransi di sana. Dan harapannya adalah dengan saling toleransi itu kita bisa memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan perkembangan manusia sesungguhnya sangat unik sekali. Kalau kita merujuk kepada negara kita, kita diingatkan bahwa perjalanan perubahan atau perkembangan manusia itu sesungguhnya mulai zaman purba yang dikenal dengan era Pithecanthropus erectus, di mana di dalam perkembangannya manusia mengalami perubahan dan berevolusi. Kemudian negara kita yang namanya Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang sesungguhnya banyak masyarakat-masyarakat dan jenis suku-suku yang berbeda maupun bahasa yang berbeda masuk ke dalam wilayah negara kita. Kita masih ingat bahwa pada zaman kerajaan ada Kubilai Khan Kaisar yang datang ke tanah Jawa untuk mengambil berbagai macam produksi yang ada di tanah Jawa pada saat itu, dan akhirnya dia juga harus perang dengan raja-raja Jawa. Namun di balik itu kemudian terjadi akulturasi budaya sehingga terjadi pernikahan. Ketika kita kedatangan pedagang Gujarat dari India, maka kemudian orang-orang India juga membangun sebuah akulturasi dengan masyarakat setempat, dan akhirnya banyak juga suku India yang ada di Indonesia. Kedatangan Portugis, Belanda, Jepang dan sebagainya, ini juga tidak lepas dari sebuah yang mewarnai perkembangan masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan kalau kita memang harus saling menghargai dan saling menghormati sesama masyarakat umat yang hidup di negeri kita ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kalau kita merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya perbedaan jenis suku, ras, agama, budaya dan bahasa itu merupakan sebuah modal dasar dalam kerangka membangun
kehidupan yang harmonis. Kita masih ingat di dalam masa perjuangan, berbagai macam suku bangsa, hanya satu tujuan, bagaimana Indonesia bisa merdeka, mengusir penjajah yang sudah memporak-porandakan kehidupan masyarakat Indonesia. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda, itu Yong Ambon, kemudian ada Budi Utomo, dan sebagainya. Itu merupakan sebuah tanda bahwa kita ini memang sudah beragam. Dan keragaman itu kemudian disatukan dalam satu visi misi, yaitu kemerdekaan. Para pendiri bangsa kita kemudian melahirkan pedoman, melahirkan sebuah monumen yang kemudian dilambangkan dengan Pancasila, dan di cengkraman kakinya itu ditulis dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita memang berbeda, faktualnya memang berbeda, tetapi kita memiliki satu tujuan, yaitu pengorbanan untuk kemerdekaan dan ingin menciptakan ketentraman dalam satu negara, Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak bisa memungkiri sesungguhnya dengan modal dasar itu, kita tidak boleh mengalami perpecahan. Kita tidak boleh mengalami konflik sesungguhnya. Namun fakta yang terjadi, hanya perbedaan pandangan kemudian dibawa sampai kepada konflik, baik itu yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal. Ini yang kemudian akan memicu perpecahan umat di negara kita yang kita cintai ini. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan cara apa kita mencoba untuk merawat kebinekaan itu? Ada dua strategi yang barangkali kita harus selalu kita laksanakan dan kita amalkan. Yang pertama adalah kita dituntut oleh pandangan Al-Quran dengan istilah tabayyun. Pada surat Al-Hujurat ayat 6, Allah menyampaikan wahyunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fatabayyanu, tabayyun dalam pengertian umum adalah kita mencoba untuk menelaah, mencoba untuk mencermati, mencoba untuk menganalisa apakah sesuatu informasi itu memang valid dan positif, atau justru itu ada unsur hoax di dalamnya. Dari awal Allah sudah mengingatkan. Di dalam konteks tabayun ini, tidak semata-mata secara fisik dilakukan oleh person per person, tetapi tabayun ini sudah masuk ke dalam konteks pola pikir, bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan kita senantiasa memiliki pola pikir, kejernihan berpikir. Apakah informasi-informasi yang kita terima, apalagi sekarang di era modern, yaitu media sosial,
itu memang betul-betul berita yang menyejukkan dan positif, atau justru berita yang mencoba untuk memecah belah umat kita. Benturan teknologi itu sedemikian dahsyatnya sehingga terkadang kita ini terlena dengan share di media sosial dan keasikan kadang-kadang kita membaca sesuatu yang sifatnya kontroversial. Sesungguhnya Allah sudah mengajarkan tabayun. Ya, gitu. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Strategi yang kedua yang harus kita kembangkan adalah kita senantiasa membangun silaturahim. Sebagaimana pada Quran surat Muhammad ayat 22. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqadiu arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ini suatu pertanyaan besar. Oleh karena itu dengan ayat ini kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk mengamalkan, senantiasa membangun silaturahim. Jangan sampai kita katakanlah berbuat sesuatu yang akhirnya bisa memutus tali persaudaraan, tali silaturahim. Sesungguhnya umat Islam dengan umat Islam itu adalah saudara, yaitu saudara seiman. Oleh karena itu kita perkuat silaturahim ini. Dengan demikian kita bisa senantiasa bisa melihat apakah di antara kita, di antara keluarga kita, di antara lingkungan kita ini ada sesuatu persoalan yang serius. Maka kemudian dengan dasar silaturahim, insya Allah kita bisa mengendalikan, membangun problem solving mulai dari tingkat keluarga, tingkat RT sampai ke tingkat negara dan bangsa. Strategi ini saya kira menjadi sebuah pilihan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita berpaling dari surat Muhammad ayat 22 ini, maka Allah memberikan punishment kepada kita yang dilanjutkan pada surat Muhammad ayat 23, yaitu kita akan dilaknat Allah. Apa bentuk laknatnya? Bentuk laknatnya adalah satu, adalah ditulikan telinganya dan dibutakan matanya. Artinya apa ini? Ditulikan dalam arti filosofi bahwa kita betul-betul dihadang dan dibuntu sehingga kita tidak bisa katakanlah mendengar sesuatu yang baik. Sementara dibutakan adalah mata kita ini tidak bisa lagi dianggap memandang sesuatu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita jaga dua hal ini. Insya Allah di dalam kerangka membangun ketakwaan, dua hal ini akan bisa menjadi sebuah dasar dalam kerangka berperilaku sesuai dengan ajaran Allah yang dibawakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit pesan, insya Allah bermanfaat untuk kami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.